Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk talabul ilmi di masjid yang sangat mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan meneruskan sejarah dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas tentang perang Ahzab atau dikenal juga perang Khandaq. Bahkan saking dahsyatnya perang Ahzab ini sampai Al-Quran memberi nama dalam satu suratnya dengan Suratul Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Adapun kapan terjadinya perang Ahzab? Kenapa pula kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikepung oleh musuh-musuh yang begitu banyak? Dari orang-orang Quraisy bergabung dengan Khudail, Ghatafan, kemudian juga orang-orang Yahudi yang berkhianat, bahkan orang-orang munafik yang juga berkhianat. Lalu bagaimana kondisi peperangannya? Apakah kaum muslimin kalah ataukah menang? Kemudian bagaimana pula dengan nasib orang-orang Yahudi setelah peperangan Ahzab ini? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Bagaimana kisah tentang perang Ahzab ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Ahzab ini terjadi di bulan Syawal pada tahun keempat Hijriah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap 4 tahun di kota Madinah. Ada juga yang mengatakan perang Ahzab itu terjadi 10 bulan dan 5 hari pasca hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Wallahu alam bahwa pendapat yang kuat wallahu alam bahwa perang Ahzab itu terjadi pada tahun keempat setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di awal-awal peperangan, contoh perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Ahzab, itu tentara kaum muslimin tidak imbang jumlahnya. Contoh saja dalam perang Badar, tentara kaum muslimin cuman 340. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 313 dan 2 penunggang kuda. Sementara lawan pasukannya sampai 1000 dengan 100 penunggang kuda
dan ada yang mengatakan 200 menunggang kuda. Bayangkan 300 lebih berbanding 1000 lebih. Kemudian dalam perang Uhud, kaum muslimin itu jumlahnya hanya 700 dengan 50 pemanah dan 4 orang yang membawa senjata. Sementara pasukan musuh sampai 3.000 tentara, 3.000 yang menunggang unta dan 200 yang menunggang kuda. Ini kan tidak imbang dalam perang Uhud. Lah dalam perang Ahzab sendiri, tentara kaum muslimin tidak imbang karena jumlahnya ketika itu 3.000 melawan 10.000 lebih. Jadi tentara kaum muslim itu cuma 3.000 saja. Sementara tentara lawan itu 10.000. 10.000 ini musuh dari luar. Maksudnya orang-orang Quraisy yang berkoalisi dengan Ghatafan, yang berkoalisi dengan Hudzail dan beberapa kabilah kecil. Belum lagi orang-orang Yahudi yang berkhianat. Dari 2 kabilah besar yang disebut dengan Quraidah dan Nadir, berkhianat. Belum lagi orang-orang munafik yang di dalamnya. Jadi kalau di total itu sudah ribuan tuh, belasan ribu tuh. Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala sampai menggambarkan bagaimana kondisi peperangan Ahzab ini yang menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absara wa balagatil qulubul hanazir hunalik wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Karena banyaknya musuh ini kan dikepung dari luar dan dalam nih masalahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi kaum muslimin saat itu. Ketika mereka, maksudnya musuh-musuhmu, datang kepadamu dari atas, dari bawah, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan karena melihat besarnya tentara musuh gitu ya. Sehingga kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah orang-orang yang beriman diuji dan digoncangkan hatinya dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Begitulah peperangan Ahzab digambarkan dalam Al-Quran, luar biasa. Lalu apa penyebabnya? Kenapa sampai terjadi koalisi musuh-musuh Islam melawan Islam? Dan bagaimana kemudian orang-orang Yahudi sampai berkhianat? Bukankah dalam piagam Madinah yang sudah saya jelaskan kepada antum bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah bersama orang-orang kaum muslimin sudah melakukan perjanjian untuk saling melindungi Madinah kalau terjadi penyerangan dari luar? Ini tidak. Justru orang-orang Yahudi yang menyulut permusuhan. Kisahnya begini. Ketika Nabi SAW hendak meminta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir untuk ikut serta membayarkan diat terhadap 2 orang yang dibunuh. Entah mengapa orang-orang Bani Nadir Yahudi ini tiba-tiba kemudian berpemikiran untuk membunuh Nabi. Jadi mereka merencanakan, nanti kalau si Muhammad itu datang dan kita sedang rapat, satu orang naik ke atap, bawa batu besar, paskan di kepala dia, jatuhkan sampai mati. Tetapi Nabi SAW seorang Nabi
Sebelum itu terjadi, Jibril datang memberitahu agar jangan dilanjutkan perjalanannya ke Bani Nadir, karena mereka merencanakan pembunuhan. Maka Nabi SAW langsung balik kembali ke kota Madinah, kemudian mempersiapkan pasukan di serbunya Bani Nadir itu. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah, kemudian mereka pun tinggal di Khaybar bersama teman-teman mereka di luar kota Madinah, Khaybar, karena kesalahan mereka sendiri. Mereka membuat perjanjian yang sudah sangat kokoh dalam piagam Madinah, mereka langgar, makanya mereka diusir. Rupanya pembesar mereka sakit hati. Dari sinilah mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan. Berangkatlah tokoh mereka menuju orang-orang Quraisy, karena tahu bahwa orang-orang Quraisy kan memang dari dulu bermusuhan dengan Rasul. Sejak permulaan dakwah Rasul, kemudian terjadinya perang Badar dan mereka mengalami kekalahan, kemudian juga perang Uhud dan peperangan kecil bersama orang-orang Quraisy. Jadi orang Yahudi tahu bagaimana permusuhan orang-orang Quraisy dengan Nabi SAW itu luar biasa, sehingga kemudian mereka pun mendatangi orang-orang Quraisy ini, tokoh Yahudi ini. Tetapi sebelum mereka datang kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini bertanya kepada orang Yahudi, kalian mengajak kami untuk berkoalisi menyerang Muhammad dan para pengikutnya. Saya ingin tanya kepada kalian, mana yang lebih baik, agama kami atau agama Muhammad? Jadi orang-orang Yahudi ini diuji dulu oleh orang-orang Quraisy itu, mana yang lebih baik, agama kami atau ke agama Muhammad? Maka tiba-tiba mereka mengatakan, ya tentu agama kalian jauh lebih baik dibandingkan agama Muhammad. Bukankah kalian menjaga Ka'bah, memberikan makan dan minum jemaah haji dan begitu seterusnya? Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat kepada mereka. Apa ayatnya? Alam tara, tidakkah kau melihat, gimana ayatnya? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi bagian daripada kitab itu? Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka lebih beriman kepada al-jibti, berhala-berhala, dan juga taghut, sesembahan selain daripada Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan kalian lebih berpetunjuk dibandingkan mereka, katanya. Agar kurang ajar. Padahal orang Yahudi tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nabi, mereka tahu. Karena memang ciri-cirinya termaktub di dalam Taurat. Mereka paham itu. Tetapi karena mereka sakit hati gitu ya, makanya kemudian mereka rela membenarkan agama orang-orang musyrik dan menjelek-jelekan agama petunjuk, sampai mereka rela menyembah sesembahan orang-orang musyrik. Oh, dari situ orang-orang musyrik percaya bahwa kedatangan mereka itu ingin melakukan pengkhianatan dan merobek perjanjian dan ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi, tokoh Yahudi mengatakan, kalian serang dari luar, kami serang dari dalam, katanya. Deal. Akhirnya kemudian orang-orang Quraisy pun mempersiapkan pasukan 4.000. Kemudian menghasut Bani Ghatafan, Bani Hudzail, dan kabilah-kabilah kecil Arabnya, sehingga genap menjadi 10.000 pasukan yang disiapkan oleh kafir-kafir Quraisy ini. Maka Huyai ibn Akhtab ini tokoh Yahudi dari Bani Nadir,
ingin merayu kabilah Bani Quraidah. Kan Bani Quraidah waktu itu tidak mau berkhianat. Akhirnya kemudian didatangilah tokohnya Bani Quraidah itu, namanya Ka'ab ibn Asad. Ketika kemudian Huyai ibn Akhtab ini mendatangi kabilah Bani Quraidah dan kemudian merayu Ka'ab ibn Asad ini supaya bergabung dalam peperangan ini, awalnya nggak mau dia. Dia mengatakan kami tidak merobek perjanjian, kami beriman dengan Muhammad dan begitu bla 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 bla. Sampai-sampai Huyai bin Akhtab mengatakan, aku datang kepadamu dengan kemuliaan dunia, dibantah sama Ka'ab ibn Asad ini, bahkan kau datang kepadaku dengan kehinaan dunia, pergi kau dariku. Tapi karena pandainya merayu Huyai bin Akhtab ini, akhirnya kemudian terayu pula Ka'ab ibn Ashraf ini, dan belakangan siap bergabung. Berarti sudah dua kabilah Yahudi itu, kabilah Bani Nadir yang terusir di Khaybar, kemudian Bani Quraidah yang masih menetap di kota Madinah, yang masih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mata-mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada Rasul bahwa ada pergerakan pasukan besar yang akan menyerang Madinah, dan tercium bau pengkhianatan dari orang Yahudi. Dipanggilah tokoh-tokoh Islam dari Khazraj dan Aus, Sa'd bin Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah dan Abdullah ibn Rawahah. Ini tokoh-tokoh hebatnya Ansar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Rabi, dan engkau wahai Abdullah ibn Rawahah, coba kau lihat kondisi orang-orang Yahudi, telah sampai kepadaku bau pengkhianatan. Kau ceklah orang-orang Yahudi itu. Kalau memang tidak benar ini hanya hoax saja, maka kalian berkhutbahlah di hadapan orang-orang Madinah bahwa Yahudi mereka masih baik, Yahudi mereka masih memegang perjanjian dengan kita. Maka berangkatlah tiga tokoh ini menemui orang Yahudi. Rupanya ketika ditanya, mereka pun mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan sebentar lagi dia akan membunuh kalian. Oh, dari situ mereka mengetahui betul-betul ini bukan berita hoax, tetapi memang sudah terjadi pengkhianatan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kemudian memperkirakan pasukan yang cukup besar, macam mana 3.000 melawan 10.000? 10.000 ini orang-orang musyrik saja, belum Yahudi, belum munafik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabat senior. Ya, salah satunya tokoh-tokoh Ansar seperti tadi yang saya sebutkan, ada Sa'ad ibn Rabi, tokoh daripada Aus, kemudian Sa'ad ibn Ubadah, tokoh daripada Khazraj, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ide ketika itu. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan islah saja, kita berdamai saja dengan Ghatafan itu, dengan cara kita berikan separuh hasil kurma Madinah kepada mereka, agar mereka jangan terlibat dalam peperangan. Oh, marah para pembesar Ansar ini dan mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami waktu belum dapat Islam masih musyrik. Orang-orang Ghatafan itu mereka tidak bisa mengambil satu butir kurma Madinah kecuali dengan membeli atau karena mereka menjadi tamu. Sekarang kami sudah dapat hidayah di atas Islam, kemudian kami memberikan separuh keuntungan kurma kepada mereka. Oh, tidak bisa, kata orang-orang Ansar. Ya Rasulullah, ini idemu ataukah wahyu dari Allah? Kata Rasul, tidak, ini ideku saja. Berarti harus dibedakan pendapatnya Rasul dengan wahyu. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sarannya orang-orang Ansar. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memanggil semua para sahabat, kemudian kira-kira strategis perang yang akan kita gunakan itu seperti apa. Sahabat ini berpendapat seperti ini, sahabat ini berpendapat seperti itu. Tiba-tiba Salman Al-Farisi muncul. Salman Al-Farisi, takjub kalau antum mendengar kisah Salman Al-Farisi, luar biasa dalam mencari hidayah itu. Bayangkan dia harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara berikutnya hanya ingin mencari hidayah. Dari awalnya Majusi, kemudian masuk Nasrani, kemudian ditawan oleh dibeli oleh jadi budaknya Yahudi, sampai belakangan menjadi Islam. Dari Asfahan Iran sampai ke Amuria, sampai ke Turki, sampai akhirnya ke Madinah. Berapa negara dilewati Salman Al-Farisi. Dan dia orang kaya, bapaknya pemimpin kaum. Artinya dari segi dunia Salman sudah berkecukupan, tapi demi hidayah dia tinggalkan dunia. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kalau dalam kondisi seperti ini di negara kami Persia sana, biasanya kami membuat parit. Karena begini ikhwan, gambaran Madinah ya. Di sini bukit, belakang hutan kurma. Nggak mungkin orang lewat dari samping kiri, samping kanan atau belakang, hanya memungkinkan lewat dari depan. Itu bayangan kota Madinah tuh. Sehingga kalau kita buat parit di depan, kata Salman, maka musuh akan menyulitkan untuk masuk ke dalam kota. Karena masalahnya diapit dua bukit, belakangnya hutan belantara, hutan kurma, kebun. Jadi memungkinkan dari depan saja. Maka Nabi SAW mengikuti idenya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Subhanallah. Para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini, menggali parit itu tidak pernah mereka. Apalagi bukan parit kecil, bukan antum buat parit buat spiteng, bukan. Ya. Ini parit besar, parit dalam, parit panjang, parit lebar gitu ya. Karena supaya musuh itu jangan sampai masuk, terutama para penunggang kuda. Sehingga harus lebar, kan kuda ini kan kalau meloncat kan jauh tuh. Kalau nggak lebar gimana kan? Terloncat tidak parit itu. Sehingga harus lebar, dalam gitu ya. Berhari-hari Nabi SAW siang malam bersama para sahabat menggali parit itu. Dan itu di waktu yang sangat dingin, sampai lapar ikhwan. Antum cuaca dingin lapar kan kalau cuaca dingin, apalagi ini hujan 2 hari berturut-turut kan, perut ini kan kerbak-kerbuk saja, maunya bakso, mie ayam gitu. Nasi goreng gitu ya. Jadi sahabat akhirnya mengeluh kepada Rasulullah kelaparan. Disingkap pakaian sahabat itu, rupanya ada batu yang diikat di perut. Begitu cara orang dulu nahan lapar, ambil batu taruh di perut, dibuntal. Coba antum kalau lapar kayak gitu, nggak yakin kalau lapar pasti itu warung. Ngapain taruh batu ya? Bagus ke warung lah. Nggak ada uang cash, ngutang. Jadi akhirnya kemudian Rasul pun ingin memberitahu sahabat bahwa dia pun lapar. Disingkaplah pakaian Rasul, sahabat 1 batu, Rasul 2 batu. Menunjukkan laparnya Nabi SAW. Tapi subhanallah, banyak mukjizat yang terjadi saat penggalian parit itu. Nantilah kita di akhir cerita tentang mukjizat penggalian parit itu. Kalau kita cerita mukjizat nanti nggak selesai ceritanya. Jadi selesai kemudian buat parit, maka kemudian Nabi SAW kan sudah mencium pengkhianatan. Pertama orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang munafik. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab, perkataan orang-orang munafik melemahkan tentara kaum muslimin. Dan memang begitu kan, di perang Uhud saja orang-orang munafik membawa hampir sepertiga pasukan untuk pulang. Maka sama dalam perang Ahzab itu juga, orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wa idh qalat ta'ifatum minhum
ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wasta'dhinu fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah yuriduna illa firara. Lihat bagaimana perkataan orang munafik melemahkan orang Islam nih. Wahai penduduk Madinah, penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kalian. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang gara-gara hasutan orang munafik. Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Pada rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanya hendak lari dari peperangan. Jadi tentara ini mengatakan, orang-orang munafik, sudahlah balik-balik ke rumah-rumah kalian. Ngapain kalian menjaga parit di sini gitu? Nanti kalau nyerang rumah kalian gimana? Jadi betul-betul kalau ban itu digembosi betul. Tetapi jawaban orang-orang yang beriman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dijawab di sama orang-orang yang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allah, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang yang beriman melihat kelompok-kelompok yang bersekutu itu, justru mereka mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman kami. Oh, makin dikompori, makin kuat imannya. Itulah para sahabat Nabi SAW, tidak tergoyahkan keimanannya. Walaupun bagaimanapun mereka sudah manusiawi, sahabat itu ada rasa takut manusiawi kan, sebagaimana ayat yang pertama saya jelaskan, sampai menyesakkan dada mereka saking takutnya. Jadi wajar kalau seandainya kemudian mereka ketakutan, apalagi mereka sudah terkepung 1 bulan ya kawan. Bayangkan di boikot 1 bulan gak ada makanan, mereka hanya makan ala kadarnya. Makanya banyak mukjizat soal makanan yang berkah di perang Ahzab ini, karena mereka nggak ada makanan. Sampai-sampai Jabir bin Abdillah itu pernah mengundang Rasul, maksudnya khusus untuk Rasul saja makan itu. Tiba-tiba Rasul meminta sahabat untuk ikut masuk ke rumahnya. Bingunglah Jabir ini, itu makan untuk 1 orang, 1 pasukan pula dimasukkan ke rumahnya. Tapi subhanallah semuanya makan. Betul kan? Barokah, mukjizat Nabi SAW. Lah, ketika itu saat kaum muslimin sudah bingung, datanglah orang Yahudi yang menyembunyikan keislamannya. Namanya Nuaim ibn Mas'ud. Dia Yahudi, tetapi menyembunyikan keislamannya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini Yahudi. Orang-orang Quraidah, orang-orang Nadir, mereka tidak tahu saya sudah masuk Islam. Bagaimana kalau engkau utus aku, akan kuadu domba orang-orang ini. Kata Nabi SAW, silakan. Kenapa dibolehkan mengadu domba dalam peperangan? Karena al-harbu kaid. Peperangan itu tipu daya, yang penting menang. Nggak ada jujur-jujuran peperangan itu. Mau nipu, mau bohong, terserah. Yang penting intinya menang. Makanya Rasul mengatakan al-harbu kaidun. Peperangan itu tipu daya. Datanglah Nuaim ibn Hammad ini kepada tokoh-tokoh Yahudi dan mengatakan, kalian kan tahu siapa saya, siapa posisi saya, siapa kedudukan saya. Maka tokoh-tokoh Yahudi mengiyahkan, ya, engkau orang mulia, engkau orang diperhitungkan dalam Yahudi. Bagaimana kalau seandainya aku berikan saran kepada kalian? Apa saran? Kata Nuaim ibn Hammad, sekarang logika, kalau seandainya orang-orang dari Quraisy kafir itu datang menyerang Madinah, qadarullah kalah, kemudian mereka pulang ke Mekah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Muhammad kepada kalian? Habis kalian nanti. Bahasanya seperti itu kan.
Begini, saya kasih saran. Biar orang-orang kafir Quraisy itu tidak berkhianat dan betul-betul bergabung dengan kita untuk menyerang Muhammad. Kita minta 10 anak-anak mereka kita sandra. Kalau mereka berkhianat, tiba-tiba mereka meninggalkan Madinah, kita bunuh yang 10 anak-anak mereka ini. Dan saya yakin kalau mereka mendengar anak-anak mereka akan dibantai, mereka pasti tidak akan berkhianat. Oh, betul juga katanya. Kalau gitu kita sandra saja 10 anak mereka sampai betul-betul memang kita perang bersama mereka dan menang dalam peperangan. Baru kita kembalikan anak-anak mereka. Habis itu Nuaim ibn Mas'ud sudah menemui orang Yahudi ini. Mereka datang ke orang-orang musyrik, datang kepada tokoh-tokoh orang-orang Quraisy dan mengatakan begini, kamu tahu siapa saya? Ya, engkau orang Yahudi. Kalau seandainya aku bicara dengan kalian, kalian percaya? Ya, kami percaya karena engkau sekutu kami sekarang. Begini, saya dapat desas-desus bahwa orang Yahudi itu sebenarnya dia akan mengkhianati perjanjian dengan kalian. Sebentar lagi mereka akan meminta 10 anak kalian dan akan diserahkan kepada Muhammad dan akan dibunuhnya katanya. Dia adu domba tuh sama siapa ini? Nuaim ibn Mas'ud ini. Akhirnya apa? Betul, tokoh-tokoh Yahudi ini setelah Nuaim ibn Mas'ud ini mengadu domba nih, mereka datang kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan begini, kami bukan tidak percaya dengan kalian. Kalau seandainya kalian menyerang Madinah, tiba-tiba kalian meninggalkan kami, habislah kami di tangan Muhammad. Sebagai jaminan, tolonglah serahkan 10 anak kalian. Ini saja jaminan saja, kalau kalian tidak berkhianat. Kata orang musyrik, oh 10 anak ya kan. Dan dengar dari Nu'aim ibn Mas'ud tuh kan. Oh 10 anak gitu kan. Baik katanya. Nah, tengok nanti katanya. Dari sini orang Yahudi sudah nggak respect tuh. Wah ini udah mengkhianat nih kan. Karena nggak mau ngasih 10 anaknya kan, mereka nggak mau kasihkan. Berhasil Nu'aim ibn Mas'ud memecah belah orang ini. Sehingga ketika orang-orang musyrik menyerang Rasul, orang Yahudi gak terlibat karena takut. Mereka nonton saja ya. Akhirnya orang-orang musyrik mereka sudah melakukan pengepungan. Rasul itu sudah kepepet di 1 bulan dikepung. Macam mana gak kepepet ikhwan? Makanan gak ada, sudah lemas sahabat itu, kelaparan gitu. Akhirnya kemudian ketika berhadap-hadapan, orang dulu kan biasalah ada sistem mubarazah. Mubarazah itu adu tanding gitu ya. Dari kaum muslimin Ali bin Abi Thalib, dari orang-orang kafir Quraisy Amr ibn Abi Wud. Amr ibn Abi Wud ini jagoan hebat tuh. Dan dia setara dengan Abu Thalib, bapaknya Ali. Jadi ketika melihat Ali, ngapain kau lawan aku katanya kan. Aku ini kawan baik bapakmu katanya. Mundur ini anak bawang ya. Cari yang baik lagi katanya. Aku tidak akan membunuhmu, aku menghormati bapakmu. Kata Ali bin Abi Thalib, bahkan aku yang akan membunuhmu katanya. Anak kecil gitu. Akhirnya terjadilah mubarazah, menanglah Ali bin Abi Thalib. Memang tidak terjadi peperangan yang berarti dalam perang Ahzab ini ikhwan. Maksudnya bukan perang wah, karena kan ada parit masalahnya gitu kan. Jadi, dan setiap peperangan Rasul hampir 27 lebih lah, kurang lebih 30 peperangan Rasul itu kan kebanyakan itu tidak adu fisik. Kadang-kadang damai ya kan, macam-macam kan. Yang betul-betul perang itu perang Badar, perang Uhud gitu ya. Hunain itu memang betul-betul perang gitu kan. Tapi hampir peperangan Rasul itu tidak ada perang berarti. Contohnya perang Khandaq. Yang terkenal mubarazahnya Ali dengan Amr ibn Abi Wud saja. Katanya lempar-lemparan panah saja. Cuman masalahnya Nabi pernah marah dalam perang Khandaq ini. Kenapa? Gara-gara dia jaga Khandaq, jaga parit itu,
Akhirnya masuk waktu asar, mereka masih melempar tombak panah gitu. Kalau seandainya ditinggalkan sholat asar, musuh akan masuk. Sehingga Rasul bertahan bersama sahabatnya, lewatlah sholat asar sampai maghrib. Barulah Nabi SAW sholat asar di waktu maghrib. Di sini Rasul marah dan mengatakan, "Mala Allahu kuburahumun nar." Semoga Allah membakar kuburan-kuburan mereka dengan api neraka, katanya. Karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta. Nah, dari sini tahu penafsiran Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian 5 waktu sholat, terutama wusta. Rasul mengatakan apa dalam sholat asar? Karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta. Berarti sholat wusta itu sholat asar. Siapa yang menjaga sholat asar, maka dia bisa menjaga sholat yang lainnya. Siapa yang meremehkan sholat asar, maka dia akan meremehkan sholat yang lainnya. Itulah sholat wusta. Rasul marah gitu ya. Jadi kan malam hari berhenti perang, karena memang cuacanya dingin, ekstrim sekali dinginnya. Mereka hanya perang itu di waktu siang saja, malam istirahat. Jadi orang-orang musyrik kembali ke kemah-kemah mereka. Disinilah namanya orang dingin pasti akan bakar-bakar kan. Mesti untuk menghangatkan badan kan, mesti sebakar-bakarlah pasukan ini. Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat. Allah kirim malaikat, dan malaikat ini membuat angin yang sangat dahsyat. Sehingga kemudian angin ini menjadikan kayu-kayu yang terbakar itu membakar semua tenda, berhamburan kemana-mana kayu ini yang banyak apinya itu kan, masuk ke tenda ini, kebakar tenda itu, akhirnya seluruh tenda kebakar. Kemudian periuk-periuknya semua terbang tak kemana, kuda-kudanya ketakutan lari. Akhirnya mereka pun sama-sama tidak ada bekalnya kan. Kalau mereka bertahan dengan tidak ada perbekalan, tidak ada kemah, bisa mati kedinginan. Dari situlah akhirnya, daripada mereka mati konyol, satu persatu kabilah ini pulang ke Quraisy, pulang ke Ghatafan, pulang ke Hudzail gitu. Subhanallah. Gak ada perang, hanya perang itu saja. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan gara-gara apa? Gara-gara Allah tolong dengan dikirim para malaikat, sama dengan perang Badar nih. Dikirim 5.000 malaikat kan? Tapi dalam perang Khandaq ini, perang Ahzab ini, Allah kirim malaikat menciptakan angin sehingga menghambur-hamburkan tenda dan tanah dan tempat-tempat istirahat mereka. Sehingga kudanya lari, periuknya terbang ke sana kemari, tendanya kebakar. Akhirnya mereka pun pulang dalam kondisi rugi. Sekarang orang musyrik sudah pulang. Sekarang Yahudi sendirian. Yahudi sendirian. Orang-orang musyrik sudah balik. Maka pembesar Yahudi Ka'ab bin Asad ini kemudian diberikan pilihan. Dia langsung berceramah di hadapan masyarakat Yahudi. Aku beri kalian 3 waktu. Kalian harus beriman kepada Muhammad. Kalau tidak, kalian akan dibunuh, kalian akan jadi tawanan, kalian akan jadi budak macam-macam. Mereka mengatakan, tidak mungkin kami meninggalkan ajaran Taurat. Kalau kalian masih berpegang itu, nanti rasakan kalian. Ditakut-takuti kan itu. Akhirnya setelah perang Ahzab, karena merasa sudah menang, musuh sudah nggak ada, Rasul pulang ke rumahnya, kemudian mandi. Otomatis yang namanya mandi meletakkan baju besi, kemudian meletakkan senjata. Tiba-tiba Rasul sedang mandi, dipanggil-panggil orang dari luar. Maka Nabi SAW langsung bergegas, kemudian menemui, rupanya ada seorang penunggang kuda. Sebenarnya itu malaikat Jibril. Kuda berwarna putih, kemudian yang menunggang pun berwarna putih sangat ganteng, menyerupai seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Itu sahabat paling ganteng dari kalangan muhajirin. Makanya kalau sahabat Dihya al-Kalbi ini pergi ke Syam, ya, dalam rangka berniaga, itu wanita-wanita Syam itu sampai tidak berkedip tuh, nengokin dia saking gantengnya, gitu ya.
Lah Jibril ini kalau datang kepada Rasul ya tidak mungkin lah nyerupai antum. Nyerupai Dihyatul Kalbi. Jadi kata Dihya, jelmaan malaikat Jibril, ya Muhammad, kenapa kau letakkan pedang? Malaikat belum meletakkan pedang, kau sudah letakkan pedang, katanya. Pakai lagi baju besimu, katanya. Sudah pakai lagi baju besinya, sudah ambil lagi pedang. Kata malaikat Jibril, kau kumpulkan pasukanmu, serbu Yahudi Bani Quraidah, mereka sudah berkhianat. Maka Nabi SAW masang lagi baju besi, ambil lagi pedangnya, kemudian Rasul menyeru untuk mengumpulkan pasukan ini, ikhwan. Ya namanya orang serang sana serang sini kan, ada yang kena panah, ada yang kena tombak kan gitu ya. Banyak yang luka-luka. Belum pun istirahat, tiba-tiba Nabi SAW mengumpulkan mereka dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Hei tentaraku, serbu Bani Quraidah, berangkat sekarang. Mereka belum beristirahat, luka sebagian sahabat masih menganga. Tetapi karena ini seruan jihad dan para sahabat sangat mencintai mati syahid, mereka tidak peduli dengan luka-luka itu. Mereka langsung bergegas dan mengatakan, kata Rasul, berangkat kalian ke Bani Quraidah, dan jangan salah seorang di antara kalian ada yang sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Ini langsung perintah Rasul. Berangkat semua para sahabat. Tapi Allah takdirkan, belum sampai Bani Quraidah, datang waktu asar. Datang waktu asar nih. Sementara pesan Rasul apa? Jangan kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah, kan begitu. Allah takdirkan belum sampai Bani Quraidah, datang waktu asar. Berselisih para sahabat. Akhirnya sebagian sahabat beristihad sholat asar. Baru kita melanjutkan perjalanan, karena ini sudah masuk waktu. Sahabat yang lain tidak, kami tidak akan sholat asar. Sebagian para ulama ada yang memahami kalimat idhabu ila Bani Quraidah, yang dikehendaki Rasul itu bukan masalah sholat asarnya, maksudnya biar kalian cepat sampai di Bani Quraidah, itu maksudnya. Tapi para sahabat beristihad. Lah salah satu yang keras dalam bab ini Al-Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan, kalau aku dalam pasukan itu, aku tidak akan sholat asar di jalan. Aku akan sholat asar di Bani Quraidah, karena Rasul mengatakan seperti itu. Maka orang yang tidak sholat asar di jalan, rupanya ketika sampai di Bani Quraidah waktu maghrib, mereka sholat asar di waktu maghrib. Kemudian mereka pun mengepung Bani Quraidah, dan pembesarnya ketakutan, Uyai bin Akhtab, akhirnya menyerah kepada tentara Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika berhasil kemudian mengepung Bani Quraidah dan mereka menyerah semuanya kepada kaum muslimin, maka kemudian datanglah orang-orang Ansar dari kalangan Khazraj dan Aus dan mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana Aus, keputusan mereka di tangan seorang munafik namanya Abdullah ibn Ubay bin Salul, maka serahkanlah Bani Quraidah kepadaku. Karena Bani Quraidah dulu itu bergabung dengan Aus, Bani Quraidah bergabung dengan Khazraj, dan kepala Khazraj itu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, serahkan hukuman Bani Quraidah kepadaku, karena mereka adalah koalisiku, kami dulu waktu orang-orang musyrik. Kata Rasul, baik. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad ibn Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz ini terluka. Dalam peperangan ini terluka dia. Datang bawa kuda. Dia mengatakan, ya Rasul, izinkan aku memutuskan kepada mereka. Kata Rasul, silakan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, aku menginginkan semua laki-laki Bani Quraidah bunuh. Laki-laki dibunuh, adapun wanita dan anak-anak ditawan jadi budak. Apa kata Rasul? Hakamta bisyariatillah ya Mu'adz.
engkau telah berhukum dengan syariat Allah, katanya. Maka karena Sa'ad bin Mu'adz menghendaki seperti itu, semua dibunuh. Wanita dan anak-anaknya ditawan. Salah satu yang tertawan siapa? Safiyah. Safiyah, anak daripada pembesar Bani Quraidah Huyai bin Akhtab. Kemudian dia pun ingin memerdekakan dirinya, maka Rasul memerdekakan. Akhirnya Rasul menikahi Safiyah, dan dia salah satu daripada Ummul Mukminin, Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Bapaknya pengkhianat Yahudi, tapi anaknya kemudian jadi Ummul Mukminin, Safiyah. Ya, dan Safiyah itu orangnya pendek tapi cantik. Ya. Kalau Hafsah kan gemuk, kemudian rambutnya panjang. Kalau istri antum gemuk, itu kayak Hafsah. Kalau pendek kayak Safiyah, kalau tinggi kayak Aisyah, gitu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, setelah itu kemudian semua dihukum. Semua wanita ditawan. Maka Nabi SAW berhasil menumpas orang-orang Yahudi. Bukan salah Islam, tapi salah mereka, karena mereka melanggar perjanjian. Coba kalau mereka tidak melanggar perjanjian, mereka bisa hidup tenang kan di Madinah, ya, bersama Nabi SAW. Karena Islam itu bukan agama radikal, bukan agama sadis, bukan agama teroris, tidak. Ya, tidak sebagaimana prasangka orang-orang terhadap Islam. Karena yang memulai mereka, maka kita juga tidak mungkin diam kan begitu. Mereka yang memulai. Kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum. Setiap mereka orang-orang Yahudi membuat perjanjian, pasti mereka akan berkhianat. Dan hukuman bagi orang-orang yang merusak, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Sesungguhnya balasan orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka boleh, karena kebijakan pemerintah, boleh mereka dibunuh. Ya. Balasan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu, dan orang yang merusak di bumi, an yuqattalu, mereka bisa dibunuh. Makanya kenapa Rasul memuji Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, hakam tabi syariatillah, kau telah berhukum dengan syariat Allah. Karena Allah yang mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasul wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu. Balasan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya dan merusak di bumi boleh dibunuh. Tapi Sa'ad bin Mu'adz usianya tidak panjang, dia mati muda akibat lukanya itu. Setelah berhukum dengan hukum kepada Bani Quraidah, dia pun meninggal. Dan Rasul sangat sedih. Bahkan ketika meninggalnya, Rasul menghabarkan 70.000 malaikat turun mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'adz, dan arsy Allah tergoncang. Dan Rasul mengatakan, kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Pujian dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran sedikit dari perang Ahzab. Wallahu alam. Karena sudah jam 9 ikhwan. Cuaca pun dingin juga ya. Iya, kayaknya lapar juga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.